mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kami kepadamu atas segala penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami memuliakan nama-Mu yang tetap menyertai kami hingga kami diberi kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan dan terlebih lagi mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini ialah 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nande Bapa turang senina, shalom, menjua-jua man bandu krina. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap melaksanakan ibadah dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Karena meskipun pandemi masih mengancam kita, kita tetap boleh beribadah secara daring atau secara online. Harapan saya, kita tidak akan berkurang dalam semangat beribadah. Itu yang paling penting saya tekankan pada bagian awal ini. Karena kalau ibadah kita menyusut, berkurang karena pandemi, sebab kita tidak bisa ke gereja, maka sebenarnya kita mulai berkurang kualitas kita sebagai emas yang murni. Justru pandemi ini mau menguji kita, apakah kita emas murni atau bukan. Dan itu akan terlihat dari seberapa tekun kita beribadah setiap hari Minggu, setiap PJJ atau setiap PA yang kita ikuti dalam kebaktian-kebaktian di runggun kita GBKP Pos Pengumban. Sekali lagi, harapan saya kita tetap setia beribadah dalam kondisi seperti ini, maupun kita berada dalam ibadah-ibadah online atau yang lainnya, kita akan tetap beribadah. Saudara-saudara, tema hari ini berbunyi, enggit erdahin alu latih, mau bekerja keras. Ketika membaca tema ini, saya ingat dulu waktu saya masih remaja, kami kalau pulang sekolah langsung pergi ke kebun, dan ketika di pondok yang ada di kebun, di situ ada pisang, lalu kami mengambilnya untuk makan. Bapak saya langsung berkata, "Hei Pinehas, kamu mau makan pisang? Tanam dulu pohon pisang." Jadi dia melatih kami kalau ingin menikmati khususnya sesuatu termasuk pisang, maka kita harus mau menanam pohon pisang. Dia mengajarkan kami hal-hal seperti itu, sehingga dari remaja kami sudah terlatih untuk menanam pohon pisang.
nanam pohon pepaya, bahkan kemudian sampai punya kebun cengkeh atau yang lainnya. Pada waktu panen kami menikmatinya. Jadi sungguh berbahagia ketika kami boleh menikmati tuaian atau hasil panen. Karena orang tua mengajarkan kita harus menanamnya kalau kita mau menuai atau kalau kita mau menikmati. Terkait dengan tema tadi, di mana itu diangkat dalam rangka menggemahkan, dalam rangka menggaungkan suatu pelayanan yang menjadi program bersama, yaitu peningkatan ekonomi jemaat. Minggu ini adalah liturgi peningkatan ekonomi jemaat. Saya sangat tertarik karena GBKP berbicara soal ini. Di tempat lain mungkin dianggap tabu kalau berbicara soal ekonomi, tapi GBKP merancangnya. Dan oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa prinsip-prinsip penting terkait dengan bekerja. Saudara-saudara, sebagai makhluk antropologis kita disebut homo faber. Homo faber itu artinya makhluk yang bekerja. Tolong ingat baik-baik, kita dilahirkan, kita ada di dalam dunia ini bukan untuk ongkang-ongkang kaki seperti yang dikritisi Paulus dalam pembacaan yang saya bacakan tadi, melainkan untuk bekerja. Nah, di pihak lain ada istilah homo ludens, manusia yang santai, tapi bukan santai bermalas-malasan, melainkan manusia yang perlu rekreasi. Jadi kalau kita sudah bekerja, jangan lupa ada saat untuk kita rekreasi. Dan saya memberikan catatan di sini, rekreasi bagi orang Kristen pertama-tama dan terutama bukan pergi ke puncak. Misalnya setelah Senin sampai Sabtu kerja berat, hari Minggu lalu kemudian pergi ke puncak. Homo ludens, makhluk rekreatif, itu pertama-tama dimaksudkan oleh Tuhan supaya pada hari ke-7, hari Sabat, dan kalau kita orang Kristen adalah hari Minggu, kita berhenti memutuskan diri kita dari semua ikatan pekerjaan supaya kita berada dalam perasaan lega. Kita lalu merefresh diri kita menjadi makhluk yang homo ludens, yang siap berrekreasi. Tapi rekreasi kita bukan pertama-tama pergi ke puncak, melainkan pertama-tama dan terutama adalah kita beribadah. Jadi kalau orang tidak beribadah, dia berarti tidak bebas dari ikatan pekerjaan dan tuntutan yang lain. Kita disebut homo faber, tapi juga makhluk yang berhenti dari pekerjaan, yaitu berrekreasi. Dan rekreasi kita secara teologis, kita memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu, pergi ke gereja. Kalau dalam kondisi umum pergi ke gereja, lalu bersekutu bersama-sama. Tapi dalam kondisi pandemi ini kita memutuskan bergereja, yaitu beribadah secara virtual. Jangan sampai seperti yang saya tekankan tadi, ada yang tidak beribadah. Itu berarti dia tidak menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang disebut homo ludens. Kembali ke pokok yang pertama, kita adalah homo faber, makhluk yang bekerja. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bekerja? Yang pertama, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita kalau tidak bekerja. Jadi pertama, poin yang saya mau tekankan, kalau ada pertanyaan mengapa kita bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita harus bekerja. Tidak ada istilah hidup lalu kemudian diam di rumah, ongkang-ongkang kaki saya sebutkan tadi, tiba-tiba datang. Oh, tidak ada konsep seperti itu. Memang Paulus benar dalam pembacaan tadi, menceritakan bagaimana dia gigih berjuang, tidak mau makan roti cuma-cuma. Kalau perlu dia menghasilkan sendiri apa yang perlu dia makan. Dan itulah teladan yang dia berikan bagi kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus bekerja? Bahwa kita harus memenuhi kebutuhan kita. Saya kira semua kita paham bahwa ada kebutuhan. Kita perlu bayar uang untuk makan kita perlu bayar kontrakan kita perlu bayar kebutuhan pendidikan anak-anak, kita perlu yang lainnya. Dan Anda harus kerja untuk itu. Tidak mungkin tidak bisa.
Tidak mungkin kita bisa menutupi kebutuhan itu kalau tidak bekerja. Dan ini yang dibenci oleh Paulus, yakni orang yang malas, hanya menadahkan tangan untuk menerima sesuatu. Orang Kristen tidak boleh malas. Siapa yang malas tidak boleh makan. Siapa yang tidak mau bekerja, kata Paulus, janganlah ia makan. Yang kedua, mengapa kita harus bekerja? Karena kita harus mengatasi tantangan alam. Saudara-saudara, kalau kita melihat lahan kosong, lalu kemudian kita menunggu, tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu. Karena itu pesan saya adalah, ambil cangkul, lalu kemudian olah. Olah tanahmu, olah sawamu, olah padangmu. Saya tertarik dengan seorang pendeta di NTT. Dia bertugas di daerah Amphoang. Saya mengikuti terus di Facebook. Dia mula-mula ditempatkan di sana sebagai vikaris, lalu kemudian ditetapkan sebagai pendeta dan ditugaskan di situ. Dia lalu berubah diri, bukan hanya sekedar sebagai pendeta, lalu dia menjadi penyuluh pertanian, penyuluh peternakan. Karena apa? Karena daerah yang dia hadapi daerah tandus. Lalu dia merasa bahwa orang kemudian kesulitan secara ekonomi. Dia berpikir lahan-lahan itu harus diolah. Ada yang mengatakan tidak bisa, Pak, tanah itu tandus, sulit untuk menanam apa saja. Lalu dia belajar. Dia mendapatkan ilmu setelah dia pergi mencari informasi dari berbagai-bagai orang. Lahan-lahan tandus bisa ditanami dengan apapun jika kita menggunakan zat-zat tertentu untuk membuat tanah gembur, dan zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ada. Dan dia lakukan itu. Dan terbukti dia bisa nanam cabai, dia bisa nanam jambu mede, dia bisa nanam yang lain. Kemudian dia menjual hasil-hasilnya ke kota sehingga mereka mendapatkan uang, terutama warga jemaatnya. Saudara-saudara, tanah kosong harus diolah. Tidak ada lahan yang tiba-tiba memunculkan sesuatu. Memang ada daerah yang subur, saya tahu daerah Karo itu daerah subur. Saya pernah ke sana, saya kaget luar biasa menemukan kol yang sangat besar. Dulu saya melihat kol yang paling besar di daerah Malino, Sulawesi Selatan. Itu daerah yang sangat dingin. Itu kolnya besar-besar. Tapi saya semakin kaget ketika saya ke Karo, lebih besar lagi. Itu puji Tuhan, memang orang Karo diberkati dengan tanah yang subur. Tapi hati-hati, jangan sampai kita malas untuk mengolah tanah kita. Karena saya dengar belakangan ini mulai banyak orang Karo yang tidak lagi segiat orang tuanya dulu. Karena orang-orang tua kita dulu rajin betul-betul. Saya melihat bagaimana semua nande datang ke kebun jeruk, mengolahnya, membersihkannya, bahkan mengangkutnya. Itu luar biasa. Jadi pesan penting dari firman ini adalah kita harus bekerja untuk mengolah tanah kita. Jadi tanah itu tidak serta-merta menghasilkan sesuatu, harus diolah. Apalagi masa-masa pandemi ini, saudara-saudara, saya karena tidak bisa kemana-mana, mulai belajar bagaimana kemudian menanam kangkung, ya. Jadi menanam kangkung di ember, ya, yang ada lelenya. Mulai kita ambil akar kangkung, istri membeli kangkung, lalu akarnya kemudian saya ambil, saya tancap-tancapin di pot-pot yang kemudian bagian bawahnya terendam di air di ember. Mulai muncul. Lalu saya belajar bagaimana menanam bawang putih di pot-pot, bawang merah di pot-pot, cabai dan lain-lain sebagainya. Ya puji Tuhan, kalau kita olah, kalau kita mau, lalu kemudian menghasilkan sehingga kita tidak perlu lagi ke pasar. Itu kan kemudian membantu kita secara ekonomi. Kalau kita tidak mengolah, ya bagaimana kita akan mendapatkan itu? Saudara-saudara, yang ketiga, kalau ditanya mengapa harus bekerja, mengapa manusia bekerja, untuk mengembangkan diri kita. Saya melihat orang yang rajin, potensinya keluar. Makin bekerja makin keluar, makin bekerja makin pandai, makin bekerja makin menjadi brilian. Tidak ada orang pintar potensinya keluar kalau dia duduk di rumah saja. Hanya orang-orang bekerja yang mendapatkan berkat-berkat seperti itu. Tolong diingat baik-baik. Jadi bekerja itu antara lain
ternyata kalau kita lakukan, dia mengembangkan potensi kita. Kalau kita melakukan sesuatu, lalu kemudian ada potensi yang masih terselubung keluar. Yang dulu kita merasa nggak bisa, ternyata setelah kita lakukan, lalu kemudian menjadi mahir, dan begitu juga yang lain. Yang keempat, mengapa kita bekerja? Supaya kita memperoleh kelebihan. Jadi, kalau mau masa depan baik, saya pernah mengikuti simposium para entrepreneur muda yang sudah berhasil. Ada satu motivator yang berkata begini, jika seseorang masa mudanya senang, pasti masa tuanya susah. Senang karena dia tidak mau bekerja kesana kemari. Tapi kalau seseorang masa mudanya susah, pasti masa tuanya senang karena dia susahnya bekerja. Lalu kemudian dia menghasilkan sesuatu, dia menyimpannya, lalu kemudian dia punya masa depan. Saya ingin memberikan catatan begini, saudara-saudara. Walaupun saya pendeta, saya ingin memberikan himbauan. Tolong persiapkan masa depanmu. Jangan sampai masa depan kita menjadi masa yang penuh dengan kepanikan. Karena tahu-tahu kita sakit nggak punya uang. Tahu-tahu kita mau begini, mau pergi, kita nggak punya apa-apa. Kalau masih kuat, persiapkan. Dan cara mempersiapkannya adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu saya ingin melengkapi bagian ini tentang bekerja dari perspektif Alkitab. Bekerja bagi kita adalah sebagai wujud bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah gambar Allah. Karena kita gambar Allah, kita harus menggambarkan Allah. Allah adalah Allah yang kreatif. Allah adalah Allah yang dinamis. Allah adalah Allah yang punya rencana. Allah adalah Allah yang menyongsong masa depan, bukan dengan berpangku tangan atau ongkang-ongkang kaki, melainkan Allah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kalau kita disebut gambar Allah, imago Dei, maka kita harus menggambarkan Allah yang siap bekerja, yang betul-betul kreatif dan mau maju. Yang kedua, secara teologis kita diciptakan ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden, lalu ada satu amanat, kuasailah bumi, taklukkanlah mereka. Artinya kita harus menjadi dalam tanda petik tuan dari dunia ini. Tuan dalam arti yang siap mengolah bumi ini. Tapi sekarang ini kita yang menjadi tuan dari bumi hancur berantakan, ditimpa oleh banjir, ditimpa oleh bencana. Apa sebabnya? Karena ternyata kita tidak memelihara bumi kita. Jadi itu harus menjadi pertanyaan, kenapa terjadi sesuatu yang salah atau sesuatu yang membuat kita terporak-porandakan di sana sini. Mungkin kita tidak lagi menjadi tuan atas bumi ini, tuan yang bijaksana. Saudara-saudara, aspek yang lain yang sudah disinggung oleh Paulus dalam pembacaan tadi, bahwa kita bekerja karena Paulus mengatakan siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Atau dalam invokasio yang sudah disampaikan tadi, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Stop Bapak Ibu, jangan mencuri, jangan ikuti cara itu, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang bekerja pada akhirnya bisa mengumpulkan sesuatu. Dia mengumpulkan sesuatu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masa depannya. Tapi jangan lupa, dia mengumpulkan sesuatu untuk membagi-bagikan berkat itu kepada orang lain. Artinya, kita hidup untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, kalau kita tidak menyalurkan berkat bagi orang lain, ini akan merusakkan dan menodai kegambaran kita sebagai imago Dei. Oleh karena itu, saya ingin menekankan, teruslah bekerja, membangun kehidupan kita, dan jadilah orang-orang yang ulet, bukan orang yang biasa-biasa. Contoh kita banyak, yaitu salah satunya adalah Paulus yang berjuang melakukan banyak hal untuk memberikan teladan kepada orang lain.
Saya tertarik pada beberapa waktu lalu, kalau kita mau berbicara mengenai peningkatan ekonomi jemaat, saya pernah melakukan tinjauan atau meninjau BPR, Badan Perkreditan Rakyat, Pijer Podi Kekelengen, punya GBKP. Itu keren. Ya, saya harus acungkan jempol, itu keren. Gereja yang punya BPR itu tidak semua. Yang saya tahu itu dan saya pernah meninjaunya adalah GBKP. Lalu kemudian Bali, Gereja Kristen Protestan Bali, itu punya BPR. Lalu kemudian beberapa tahun lalu saya berdiskusi dengan seorang tim pengembangan BPR dari Gemim, itu Gereja Manado. Mereka katanya sedang mempersiapkan BPR juga. Mungkin sekarang sudah terwujud. Karena apa? Mereka ingin mengembangkan ekonomi jemaat. Saya berjumpa dengan Bapak Sekum dari GBKP, Bapak Pendeta Repelita. Saya sempat diskusi begini, Pak Pendeta, apa untungnya GBKP dengan membuka BPR? Kan membuka BPR itu kita tidak bisa ngambil untung. Sebab tidak boleh. Dia punya institusi tersendiri dan gereja tidak boleh ambil. Tapi kenapa GBKP melakukan itu? Ada jawaban yang menarik dari Pendeta Repelita begini. Ketika kami membangun Badan Perkreditan Rakyat, kami persiapkan, bahkan kami modalin. Memang kami tidak mendapat untung langsung dari itu. Tapi kami percaya dan kami tahu Badan Perkreditan Rakyat telah banyak membantu ekonomi jemaat. Karena jemaat datang meminjam, membangun usahanya. Dan saya tahu, kata Bapak Sekum, kalau jemaat sudah bangun ekonominya, sudah naik ekonominya, pasti persembahannya akan bertambah. Saya setuju. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Bahkan saya mendengar ada CU juga, ada CUM, ada 3TA sebagai badan-badan yang memang digerakkan oleh GBKP dalam rangka pengembangan ekonomi jemaat. Itu bagus sekali. Dan di gereja-gereja lain masih tabu loh membicarakan soal-soal seperti ini. Tapi GBKP sudah melakukannya. Dan saya kira itu sangat perlu dan sangat penting. Jadi mari bersama-sama dengan GBKP kita meningkatkan ekonomi kita. Tetapi secara pribadi saya mau menghimbau melalui apa yang diajarkan oleh Paulus, melalui poin-poin yang saya tekankan. Saudara-saudara harus bekerja. Dan itulah sifat kita sebagai manusia yang ditaruh Tuhan di muka bumi ini. Itulah ciri kita sebagai imago Dei, homo faber, makhluk yang bekerja. Semoga meskipun pandemi ini tidak ada orang bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya tidak bisa ke kantor atau saya tidak melakukan ini dan itu. Tidak boleh ada alasan. Karena bagi orang yang rajin tidak ada apapun yang bisa menghambat dia untuk berkreasi. Dan saya tutup. Thomas Alva Edison, dia berhasil menemukan lampu pijar yang sekarang membuat kita bisa leluasa berjalan atau beraktivitas di malam hari karena ada bolam. Tahu berapa kali dia gagal? 9.000 kali. Dia tes, gagal, tes, gagal, tes, gagal, tes, gagal. 9.000 kali. Andaikan dia berhenti pada kali yang ke-9.000 karena dia gagal, dia berhenti, maka dia tidak akan mendapatkan prestasi. Maksud saya, saudara, sekali gagal jangan berhenti, 2 kali gagal jangan berhenti, bahkan berpuluh-puluh beratus-ratus gagal, terus maju. Ada waktu yang Tuhan sediakan di depan bagi mereka yang bersemangat. Intinya, siapa yang bekerja, Tuhan akan memberkati. Siapa yang berjuang dan tahan banting, Tuhan akan membukakan jalan-jalan anugerah. Semoga seluruh warga GBKP, khususnya GBKP Runggun Pos Pengumuman, akan bangkit dalam semangat yang sudah kita dengarkan dalam khotbah ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, buatlah kami bersemangat dalam hidup ini, terutama untuk memiliki semangat Paulus yang besar, yang kokoh,
tidak mau menikmati roti dengan percuma, harus bekerja, harus berjuang. Kami percaya Dia memberikan teladan yang baik. Biar teladan itu juga kami ikuti. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.